Kita berdoa ya. Mana kelasnya? Haikal, silakan pimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Bapak absen dulu ya. Oscar, Aditya, Gilang, Anita, ayo. Sebelum materi Bapak lanjut, terlebih dahulu perhatikan ada yang di papan tulis tema 6, yaitu yang berjudul energi dan perubahan. Subtema 3, energi alternatif bidang studi bahasa Indonesia. Sebelum dilanjutkan, perhatikan di sini baca teks ya. Teks di bawah ini masalah kekayaan energi alternatif. Coba begitu dibaca Haikal, maju dibaca Haikal. Yang lainnya menyimak ya. Kekayaan energi alternatif di bumi. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun meningkat. Sebagian besar energi yang digunakan manusia berasal dari energi fosil. Energi yang berasal dari sisa kotoran makhluk hidup. Ya, terima kasih. Tepuk tangan beri. Nah, itu sebelum pelajaran Bapak lanjut, siapa yang mengerti arti dari energi alternatif? Dan antara temanmu atau anak-anak sini yang bisa menjawab silahkan. Ya, Ika. Energi pengganti untuk mengganti energi yang tidak bisa dikurangi. Energi
pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Betulkah, Khaira? Jangan tunduk, betul. Apa? Energi yaitu pengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Itu energi alternatif ya. Misalkan contohnya Airin apa nih energi alternatif? Ya hewan, manusia, tanah. Siapa lagi nambah? Banyak ya energi alternatif. Ada 3 tadi. Ya Ika tambahin. Sinar matahari, angin, air ya. Baiklah. Sebelum itu perhatikan Bapak lagi ke sini energi dan perubahannya. Pengertian energi. Perhatikannya, pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga diartikan sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan sebagai proses kegiatan. Ya, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau bisa juga disebut sebagai daya kekuatan yang digunakan untuk melakukan sebagai proses kegiatan. Ya, itu energi. Nah, kita bisa melakukan kegiatan karena energi kita itu berasal dari apa? Dari energi kita, dari makan dan minuman. Ya. Sekarang manfaat energi bagi kehidupan diantaranya A. Perhatikan, energi cahaya matahari, energi bumi, energi listrik, energi air, dan energi angin. Nah itu contoh-contoh energi alternatif untuk mengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, energi cahaya matahari. Nah seperti energi cahaya matahari digunakan untuk apa? Surya panel. Ini contohnya. Nah ini surya panel ya. Nah ini surya panel yang biasanya di atas genteng atau di lapangan yang luas. Ya ini energi surya panel. Jangan jauh-jauh ya, di antara Jendebora sampai Pantai Langok. Pernah nggak lihat kamu listrik pakai surya panel? Pernah nggak? Nah ini nanti penggantinya, tapi bukan sudah dipakai sekarang. Karena sinar matahari tidak pernah akan habis, ya, tidak akan habis. Itulah contoh energi alternatif ya. Sudah tahu nih gambarnya ya, gambarnya. Supaya anda tidak mengangan-angan ya. Supaya tidak mengangan ini contohnya ya. Terus yang kedua, energi bunyi. Mungkin anda sudah ngerti ya energi bunyi. Seperti televisi, apalagi HP, apalagi iya, apalagi yang halo itu iya, ya itu dari energi listrik menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik ini yang kita pakai ya, kipas, lampu, apa namanya, infrakus, itu dari energi listrik. Kedua, D, energi air. Nah, air juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain untuk kebutuhan kita, juga dipakai untuk aliran listrik. Energi angin atau juga energi bayu. Ini contohnya ya. Nah ya, ini digunakan untuk pembangkit listrik
Kemarin baru dijelaskan, ini ada di provinsi mana yang banyak menggunakan ini? Di Sulawesi Selatan. Bagus. Menemukan informasi dari TEK tentang energi alternatif. Makanan kita pun bisa untuk dijadikan biogas, ya, ditampung. Ini contohnya ya. Kita lanjut. Jadi sumber energi alternatif adalah sumber energi baru yang dapat menggantikan penggunaan bahan bakar apabila sudah habis persediaannya. Maksudnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui lama-kelamaan dia akan habis kalau terus-menerus kita ambil. Ya. Nah, makanya pengganti sumber energi alternatif. Energi alternatif di bumi kayak ada ya. Jumlah penduduk bumi terus meningkat. Hal tersebut menyebabkan kebutuhan energi pun semakin meningkat. Sebagai yang besar energi yang digunakan manusia itu adalah berasal dari fosil. Fosil itu artinya sisa makhluk hidup yang sudah mati, tertimbun beribu-ribu tahun, terpendam dalam bumi. Maka kesediaan energi fosil sangat terbatas. Maka dari itu kita perlukan energi alternatif yang digunakan secara terus-menerus atau tak pernah habis-habis. Jadi penggantinya sumber energi alternatif. Sumber daya alam yang juga sebagai sumber energi alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk mengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi untuk penggantinya adalah sumber energi alternatif. Ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui terus-menerus akan habis, maka digantilah dengan sumber energi alternatif. Sekarang pemanfaatannya. Pemanfaatan sumber energi alternatif diantaranya ada 3. 1. Energi angin. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk memutarkan kincir angin untuk pembangkit listrik. Ini ada generatornya ya, Anda ya. Nah, inilah macam-macam generator. Ya. Baik untuk PLTA, PLTU, PLPB, ya, ini contoh generatornya yang bisa menimbulkan aliran listrik. Ya, ini ya gambarnya. Ini generatornya. Ini macam-macam generatornya untuk menggerakkan baik air, angin, ya, ini. Beda dengan surya panel. Kalau surya panel langsung diserap, disimpan di aki ya. Kedua, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan surya panel. Di kota-kota besar dimanapun ya manusia sudah menggunakan ini bahan apa pembangkit listrik tenaga surya. Ketiga, energi air dapat dimanfaatkan untuk turbin menghasilkan energi listrik. Ini ya, turbin generator, turbin generator di sini. Ya, energi alternatif juga dapat berasal dari makhluk hidup. Ya, misalnya biopel dan biogas. Ya, biopel artinya merupakan bahan bakar yang berasal dari minyak nabati, yang berasal dari tumbuhan. Itu seperti tanaman jarak dan tanaman kelapa sawit. Itu dari nabati ya. Itu biopel merupakan bahan bakar berasal dari minyak nabati atau tumbuhan. Contohnya tanaman jarak dan kelapa sawit. Yang kedua, biogas. Nah ini, biogas merupakan sumber energi berupa gas yang dihasilkan dari sisa kotoran makhluk hidup
atau kotoran ternak. Diolah menjadikan biogas. Biogas ya, biogas bukan gas atau yang kita beli tabung gas. Nah kalau tabung gas ini panas bumi ini gambarnya, diambil dari perut bumi. Ini yang gas-gas kita gunakan di dalam rumah tangga ya. Nah ini persediaan masih banyak. Ya. Penjelasan tadi ada beberapa kesimpulannya yang perlu diperhatikan. Kesimpulannya yang pertama, satu, sumber pengganti energi fosil yang terbatas. Sumber energi pengganti fosil yang terbatas. Tadi fosil adalah makhluk yang sudah mati beribu-ribu tahun terpendam di dalam tanah. Itu menghasilkan apa Pak? Minyak bumi. Minyak bumi, bensin, kalau diambil terus-menerus lama-kelamaan akan habis ya. Beda dengan alternatif. Kalau alternatif diambil terus-menerus tidak akan habis-habisnya ya. Sebagai sumber energi untuk masa depan ya, jadi sumber energi untuk masa depan yaitu sumber energi alternatif karena banyak bahan-bahan yang digunakannya. Ketiga, sebagai sumber energi yang dimiliki jumlahnya tidak terbatas. Maksudnya di sini apabila diambil terus-menerus tidak akan pernah habis. Keempat, sumber energi alternatif, sumber energi yang dapat diperbarui atau persediaannya di alam sangat banyak. Itu sumber energi alternatif. Bisa seperti badai, bisa itu digunakan untuk sumber energi alternatif. Ya, angin, terus apalagi tumbuhan, hewan, terus menurut diambil tidak pernah akan habis. Ya. Ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf tadi? Ada 2. Yang pertama paragraf ke-1 bunyinya ya. Yang kedua sumber daya alam yang juga sumber energi alternatif diantaranya kayu atau api dimanfaatkan untuk memutar juga sumber energi alternatif diantaranya kayu, angin dimanfaatkan untuk memutarkan kincir angin dan pada pembangkit listrik atau PLTP. Jadi ada 2 paragraf di dalam pembacaan kekayaan energi alternatif. Nah, untuk penjelasannya, siapa yang mau bertanya di antara penjelasan yang Bapak jelaskan kepada Anda? Ya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Di antara temanmu ini siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Jangan takut. Ya, jangan takut salah. Enggak, alternatif adalah sumber pengganti ya. Sumber pengganti